politis ASEAN Nation atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa di kawasan Asia Tenggara, atau yang lebih dikenal sebagai ASEAN. Jadi ASEAN itu adalah organisasi geopolitik dan ekonomi untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sebelum ASEAN berdiri, sudah ada beberapa upaya kerjasama yang dilakukan di Asia Tenggara. Namun sayangnya, semuanya tidak bertahan lama, dan berikut merupakan beberapa organisasi pendahulu sebelum ASEAN. Yang pertama ada SEATO, yaitu Southeast Asia Treaty Organization yang didirikan pada tahun 1954 di Manila. Tujuan dibentuknya untuk menahan pengaruh komunisme, tetapi tidak berjalan efektif dan akhirnya dibubarkan pada tahun 1977. Yang kedua ada ASA, atau Association of Southeast Asia yang didirikan pada tahun 1961 di Bangkok dengan anggota negara Filipina, Malaysia, dan Thailand. Namun kurang mendapat dukungan karena dianggap terlalu dekat dengan negara Amerika Serikat. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada MAPILINDO yang terdiri atas Malaysia, Filipina, Indonesia yang didirikan pada tahun 1963 di Manila. Kerjasama antara Malaysia, Filipina, serta Indonesia ini sayangnya tidak bertahan lama juga sehingga munculnya konflik perbatasan serta pengaruh Perang Dingin. Pada akhirnya, di tanggal 5-8 Agustus 1967, ada sebuah pertemuan di Bangkok yang menghadirkan 5 anggota dari pendiri ASEAN. Nah, di pertemuan itu lahirnya sebuah deklarasi yang bernama Deklarasi Bangkok yang disahkan pada 8 Agustus 1967. Deklarasi tersebut merupakan suatu bentuk dari lahirnya ASEAN. Pada awalnya, ASEAN itu merupakan organisasi regional tertutup. Namun, hingga akhirnya ASEAN menerima semua anggota negara dari Asia Tenggara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan ASEAN. Tujuan ASEAN sendiri itu ada banyak, cuman saya akan mengambil 5 kesimpulan. Yang pertama, itu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Dengan cara apa? Dengan cara memperkuat kerjasama antar negeri, anggota, dalam berbagai sektor pembangunan. Hal ini ditujukan untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi lahirnya sebuah masyarakat Asia Tenggara yang tidak hanya makmur dan berdaya saing, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan material dan kemajuan spiritual, sehingga pada akhirnya tercapai masyarakat yang makmur dan harmonis. Lalu yang kedua, itu untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara dengan senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar hukum internasional, termasuk yang termuat dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Seperti penghormatan terhadap kedaulatan negara, non-intervensi dalam urusan dalam negeri, serta penyelesaian sengketa secara damai. Dengan demikian, ASEAN berupaya menciptakan suatu kawasan yang bebas dari konflik bersenjata dan rivalitas politik, serta kondusif bagi pembangunan jangka panjang. Lalu yang ketiga, itu untuk menggalang kerjasama yang aktif dan saling membantu di antara negara-negara anggota dalam menghadapi berbagai permasalahan bersama. Bidang kerjasama tersebut mencakup aspek ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, hingga administrasi yang kesemuanya diarahkan untuk memperkuat daya saing regional serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Solidaritas ini juga mencerminkan semangat kebersamaan atau solidarity dan kesalingan atau mutual assistance yang menjadi ciri khas ASEAN itu sendiri. Lalu yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk pertukaran gagasan, pelatihan, serta penelitian di bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Melalui upaya ini, ASEAN berusaha meningkatkan kapabilitas atau kapasitas sumber daya manusia di kawasan Asia Tenggara itu sendiri agar mampu menghadapi tantangan global, memperluas peluang kerja, serta memperkaya wawasan generasi muda yang menjadi pilar utama dari ASEAN. Lalu yang kelima, yang terakhir, memelihara kerjasama dengan organisasi regional dan organisasi internasional yang memiliki upaya yang sejalan atau tujuan yang sejalan dengan ASEAN itu sendiri. Upaya ini tidak hanya memperluas jejaring diplomasi, tetapi juga membuka ruang bagi kolaborasi lintas kawasan dalam menghadapi isu-isu global seperti contohnya perubahan iklim, keamanan pangan, perdagangan internasional, hingga stabilitas politik dunia. Dengan begitu, ASEAN dapat memperkuat peran strategisnya dalam tatanan internasional sekaligus menjajaki berbagai kemungkinan untuk memperdalam kerjasama internal di antara negara-negara anggotanya.
Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ASEAN itu tertera pada Piagam ASEAN Pasal 5, yaitu yang pertama, negara-negara anggota memiliki hak dan kewajiban yang setara berdasarkan piagam ini. Yang kedua, negara-negara anggota wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai guna melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam piagam secara efektif dan mematuhi kewajiban-kewajiban keanggotaan. Yang ketiga, dalam hal pelanggaran serius atau ketidakpatuhan dalam piagam, wajib dirujuk ke pasal 20. Selanjutnya, kita harus membahas mengapa ASEAN itu masuk ke dalam subjek hukum internasional. Oleh karena itu, kita harus kembali kepada Deklarasi Bangkok pada tahun 1967, yang dimana setelah 40 tahun keberadaan ASEAN didasarkan pada Deklarasi Bangkok, maka ASEAN dikenal dengan organisasi internasional. Namun, dalam subjek hukum internasional, deklarasi dalam hukum perjanjian internasional tidak memiliki daya ikat yang secara hukum kuat, karena isinya merupakan kesepakatan awal semata. Dari sisi hukum internasional, ASEAN tidak diakui sebagai subjek hukum internasional karena Deklarasi Bangkok tidak menyebutkan status hukum ASEAN sebagai organisasi internasional yang diakui oleh hukum internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan landasan yuridis untuk memperkuat kedudukan ASEAN sebagai subjek hukum internasional. Dengan begitu, agar ASEAN bisa diakui sebagai subjek hukum internasional, maka dipenuhilah beberapa kriteria tersebut. Yang pertama, ada kepribadian hukum atau legal personality, yang dimana pada The ASEAN Charter atau Piagam ASEAN dibuat pada tanggal 20 November 2007, ditandatangani oleh para kepala negara dan kepala pemerintahan ASEAN, yang dimana Piagam ASEAN adalah kerangka kerja hukum dan kelembagaan yang mengikat seluruh negara anggota ASEAN dan menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang memiliki status hukum atau legal personality. Piagam ini pun mulai berlaku efektif tanggal 15 Desember 2008 yang mengubah ASEAN dari organisasi yang longgar menjadi organisasi yang berdasarkan hukum dan menjadi subjek hukum internasional. Dengan begitu, Piagam ASEAN adalah perjanjian internasional di antara negara-negara anggotanya yang merupakan instrumen pokok dalam pembentukan ASEAN. Lalu yang kedua, ada badan-badan yang berada di bawah naungan organisasi internasional. Karena pada Deklarasi Bangkok belum diatur jelas mengenai badan tertentu, maka telah didirikan beberapa badan yang berada dalam kerangka ASEAN di dalam Piagam ASEAN. Yang mana ada ASEAN Summit, Dewan Koordinasi ASEAN atau ASEAN Coordinating Council, Dewan Masyarakat ASEAN atau ASEAN Community Council, Badan Kementerian Sektoral ASEAN atau ASEAN Sectoral Minister Body, Sekretariat Jenderal ASEAN dan Sekretariat ASEAN atau Secretary General of ASEAN, and ASEAN Secretariat, dan lain-lainnya. Di ASEAN itu terdapat praktik-praktik hukum internasional, contohnya itu seperti yang pertama adalah perjanjian antara pemerintah Indonesia dan ASEAN untuk memberikan suatu imunitas atau juga suatu privilege lah atau keistimewaan kepada Sekretariat ASEAN. Di perjanjian ini dijelaskan bahwasanya Sekretariat ASEAN itu bakal diberi suatu perlindungan dengan menggunakan hukum Indonesia. Yang kedua itu ada asistensi mutual antara negara-negara ASEAN terkait dengan permasalahan hukum pidana. Jadi ASEAN itu, negara-negara ASEAN itu bisa saling memberikan bantuan hukum terhadap negara ASEAN lainnya dalam konteks permasalahan hukum pidana. Yang ketiga itu adalah konvensi ASEAN tentang human trafficking atau perdagangan manusia terutama pada anak dan wanita. Jadi di konvensi itu dijelaskan atau berisi tentang bagaimana di ASEAN itu diberikan suatu pengaturan dan juga penanggulangan, terus kemudian juga intinya tuh untuk mencegah dan mengatasi tentang perdagangan manusia ini. Pelaku dari perdagangan manusia ini akan diberikan sanksi yang tegas dan untuk korban akan diberikan perlindungan yang sangat penuh. Terakhir ada ASEAN Convention on Counter Terrorism. Jadi konvensi ini tuh menjelaskan atau berisi tentang di ASEAN itu mulai ada pengaturan untuk mencegah, mengatasi serta juga menyelesaikan permasalahan tentang terorisme. Salah satu contohnya itu seperti dengan antar negara itu memberikan informasi, kemudian juga kerjasama tentang perbatasan di antara perbatasan negara ASEAN. Kemudian selain yang 4 tadi ada juga seperti ASEAN Agreement on Custom yang dimana itu tuh menjelaskan tentang bahwa misalnya ASEAN itu bisa menggunakan pengaturan standar-standar internasional untuk kepentingan sistem rantai pasok global dan juga untuk membuat kerangka kerjasama dalam hal bea cukai.
Terus ada juga ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalization of Passenger Air Service. Itu yang mana mengatur tentang pesawat khususnya, tentang liberalisasi dan integrasi jasa penerbangan di negara-negara ASEAN. Terus juga ada ASEAN Petroleum Security Agreement yang mana itu perjanjian tentang kerjasama minyak-minyak. Kemudian juga ada ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang mengatur tentang polusi, yang mana negara-negara ASEAN itu bakal ada pengaturan tentang bagaimana cara mereka menggunakan sumber daya alam sehingga polusinya itu tidak akan sampai ke negara lain. Nah, demikianlah video penjelasan dari kami. Semoga penjelasan kami ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian ya. Terima kasih semuanya telah menonton.